Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Rizky Channel, bagi-bagi tips dan informasi menarik. Nah, semoga teman-teman yang nonton video ini dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Nah, di video kali ini Bang Rizky akan membagikan informasi tentang jadwal penerimaan dari seleksi sekolah kedinasan Ikatan Dinas. Bagaimana informasinya? Tonton videonya sampai selesai ya. Oke guys, pertama-tama kita masuk ke situs dikdin.bkn.go.id untuk melihat informasi tentang jadwal seleksi sekolah kedinasan. Nah, sini bisa kita lihat tentang portalnya sistem seleksi sekolah kedinasan. Oke, kita lanjut untuk melihat jadwal penerimaan calon mahasiswa dan taruna sekolah kedinasan. Nah, untuk pengumuman sendiri akan rilis secara resmi pada tanggal 1 sampai dengan April tahun 2022. Kemudian pendaftarannya dimulai pada tanggal 9 sampai 30 April 2022. Nah, kemudian setelah kalian mendaftar, kalian akan melaksanakan ujian SKD. Nah, pelaksanaan ujian SKD ini berdasarkan sekolah kedinasan masing-masing ya, ditentukan jadwalnya. Biasanya dimulai di bulan Mei hingga Juni. Kemudian setelah kalian nanti lulus ujian SKD, kalian akan melanjutkan ke ujian SKB. Nah, di sini seleksi bidang yang akan kalian ikuti itu juga setiap sekolah kedinasan tuh beda-beda tuh ujiannya. Ada yang ada samaptannya, ada yang wawancara, ada yang tes akademik dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Dan di sini kalian pada saat pendaftaran, kalian juga harus mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk pendaftaran secara administrasi. Biasanya itu yang diperlukan adalah ijazah, tapi biasanya kalau buat kalian yang belum mendapatkan ijazah atau pada saat pendaftaran nanti kalian masih duduk di bangku kelas 12 SMA, nanti itu biasanya menggunakan surat keterangan lulus dari sekolah seperti itu ya. Nah, kemudian yang biasa diminta berikutnya adalah KTP. Nah, bagi kalian yang belum punya KTP, kalian bisa mengurus KTP sejak saat ini ya. Jadi pada saat nanti diminta kalian sudah memiliki. Namun juga biasanya kalau belum punya atau belum keluar KTP-nya, biasanya bisa pakai surat keterangan. Kemudian akta kelahiran, kartu keluarga. Kalian harus juga memastikan bahwasanya data-data kalian yang ada di ijazah, kartu keluarga dan KTP itu sama ya. Jadi jangan sampai berbeda. Contohnya, kalau nama kalian itu di KTP misalnya namanya Budi, BUDI, namun pada saat di ijazah namanya menjadi Budi dengan menggunakan Y, BUDY. Nah, itu harus kalian samakan seperti itu ya, mumpung masih ada waktu. Biasanya hal-hal yang seperti ini yang dapat menggagalkan seseorang di seleksi administrasi. Nah, untuk ujian SKD sendiri itu ujiannya sama seperti SKD pada CPNS. Mengapa sama? Karena memang untuk rekan-rekan yang nanti masuk sekolah kedinasan Ikatan Dinas, setelah kalian wisuda, maka kalian otomatis menjadi PNS ya, seperti itu. Jadi seleksinya juga sama. Nah, kalian harus mempelajari beberapa hal yang akan diujikan di SKD, mulai dari TWK, TIU, dan TKP. Nah, Bang Rizky juga sudah men-share beberapa kisi-kisi, bisa dibilang seperti itu, untuk teman-teman yang mau belajar mulai dari sekarang. Kalian juga bisa belajar dari buku-buku CPNS yang ada. Kalau ditanya rekomendasi bukunya seperti apa? Kalau menurut Bang Rizky, buku-buku yang dijual di toko online maupun toko yang tidak online itu sebenarnya sudah mumpuni ya, selama itu mencakup materi yang Bang Rizky sebutkan tadi. Jadi kalian harus banyak-banyak berlatih. Nah, sekarang pun juga banyak latihan-latihan tryout menggunakan sistem CAT yang ada di internet. Kalian bisa mengikuti itu sebagai pemanasan sebelum kalian mengikuti SKD sesungguhnya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah instansi atau kementerian yang mendukung dari pelaksanaan seleksi
kedinasan ikatan dinas. Di sini ada Badan Intelijen Negara. Biasanya sekolah kedinasannya itu nanti adalah Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN. Kemudian untuk perhubungan sendiri, sekolah kedinasannya banyak sekali ya. Jadi kalau di perhubungan sendiri disebut dengan pola pembibitan. Artinya nanti kalian lulus juga menjadi PNS di Kementerian Perhubungan maupun di Dinas Perhubungan, tergantung formasi apa. Kadang ada MOU daerah atau MOU pusat seperti itu. Nah, untuk Kementerian Keuangan kita tahu sendiri ada PKN STAN, kemudian dari Kemendagri ada IPDN, kemudian untuk dari Kemenkumham itu ada Poltekip dan Poltekim. Nah, kalian juga bisa tonton video Bang Rizky yang membahas tentang Taruna Poltekip Poltekim ya, bagaimana masuknya. Kemudian ada Badan Pusat Statistik, di sini juga ada Politeknik Statistik STIS. Kemudian di BMKG sendiri ada Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, seperti itu saja informasi awal mengenai jadwal dari penerimaan seleksi sekolah kedinasan Ikatan Dinas tahun 2022. Jadi, tahun ini ada pembukaan ya. Jadi, kalian harus semangat nih untuk mengikuti seleksi ini. Buat kalian yang dahulu pernah mendaftar tetapi gagal, kalian bisa coba lagi mumpung usia kalian masih masuk dalam usia kriteria. Nah, buat adik-adik yang misalnya baru akan lulus, kalian juga bisa coba masuk ke sekolah kedinasan Ikatan Dinas karena kalian saat lulus nanti akan langsung menjadi PNS di kementerian atau instansi tempat kalian melamar atau tempat kalian kuliah. Seperti itu ya. Terima kasih, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan informasi tentang seleksi sekolah kedinasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.